Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 259, 13 Safar 1444 Hijriah, 9 September 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema BBM milik rakyat, bukan milik pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, di tengah ragam kesulitan yang diderita rakyat, pemerintah benar-benar tega menaikkan harga BBM. BBM jenis Pertalite naik tidak tanggung-tanggung dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Padahal Pertalite selama ini banyak dikonsumsi jutaan masyarakat menengah ke bawah, terutama setelah BBM jenis premium makin langka. Bahkan nyaris tak pernah dijumpai di setiap SPBU. Demikian pula solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax yang belum lama ini naik juga dinaikkan kembali harganya dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Pendengar rahimakumullah, kebijakan zalim. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu amat zalim. Mengapa? Pertama, korbannya adalah rakyat kebanyakan. Mereka adalah kalangan menengah ke bawah. Jumlahnya ratusan juta orang, terutama para pengguna kendaraan bermotor roda 2, termasuk ojol, juga kendaraan umum seperti angkot dan angkutan niaga. Kedua, keputusan menaikkan harga BBM dikeluarkan pemerintah saat kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar bangkit. Mereka masih terpuruk secara ekonomi akibat pukulan pandemi COVID-19 selama tidak kurang dari 2 tahun. Ketiga, harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena itu, banyak negara malah ramai-ramai menurunkan harga BBM untuk rakyatnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat di banyak negara lain harga BBM diturunkan tentu aneh. Keempat, kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Sebabnya, biaya transportasi juga otomatis naik. Akibatnya, beban operasional seluruh kegiatan ekonomi masyarakat juga dipastikan naik. Kelima, di tengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Contohnya, proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Bandung-Jakarta. Kedua proyek ini diduga lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Demikian pula proyek sejumlah infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Keenam, kompensasi dalam bentuk BLT BBM yang diberikan pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil, hanya Rp600.000 per KPM atau keluarga penerima manfaat. Itu pun hanya akan diterima oleh sekitar 20 juta orang. Tentu ini tidak sebanding dengan uang yang disedot oleh pemerintah dari masyarakat yang terpaksa membeli BBM dengan harga mahal. Ketujuh, pemerintah seperti tidak pernah serius, bahkan seolah tak pernah berniat sama sekali untuk melakukan efisiensi anggaran. Belum lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin masif. Kedelapan, dalam pandangan Islam, BBM dan energi lainnya hakikatnya milik rakyat. Rakyatlah pemilik BBM. Juga energi dan segala sumber daya alam yang depositnya melimpah, bukan pemerintah. Pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut. Hasilnya tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat. Di antaranya dalam bentuk BBM dan energi yang murah harganya. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyat dengan mencari untung yang sebesar-besarnya, apalagi dengan memperdagangkan barang-barang yang sejatinya milik rakyat, seperti BBM, listrik, gas, dan lain-lain. Pendengar rahimakumullah, ketentuan syariah. Berdasarkan ketentuan syariah Islam, BBM, energi dan sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, hakikatnya adalah milik rakyat. Hal ini didasarkan pada sejumlah hadis, di antaranya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun." Kaum muslim berserikat atau memiliki hak yang sama dalam 3 perkara: air,
padang rumput, dan api. Harganya adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Berdasarkan hadis ini, ketiga jenis sumber daya alam ini adalah milik umum. Hanya saja, statusnya sebagai milik umum adalah berdasarkan sifatnya, yakni sebagai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum. As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Mustalah halaman 67. Dari hadis di atas bisa digali kaidah hukum. Kullu ma kana min marafiqil jamaah kana milkiyatan 'amatan. Setiap benda atau barang sumber daya alam yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum. An-Nabani dalam kitab Asy-Syasyah Al-Islamiyah jilid 3 halaman 466. Dengan demikian tak hanya air, api dan padang rumput, semua sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas min marafiqil jamaah adalah milik umum. An-Nabani dalam kitab An-Nidhamul Iqtisadi halaman 201. Alasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penguasaan air di Taif dan Khaybar kepada seseorang. Air tersebut tidak menjadi tempat bergantung masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa larangan penguasaan ketiga jenis barang dalam hadis di atas mengandung ilat. Ilatnya adalah barang tersebut min marafiqil jamaah, kebutuhan bersama masyarakat. Dalam kaidah usul dinyatakan al-illatu taduru ma'al ma'luli wujudan wa adaman. Ada atau tidak adanya hukum bergantung pada ilatnya. Berdasarkan kaidah ini, semua yang terkategori barang yang dibutuhkan publik min marafiqil jamaah adalah milik umum. Tak hanya air, padang rumput dan api, di dalamnya termasuk BBM, energi dan lainnya. BBM dan energi lainnya yang depositnya melimpah sebagai milik umum juga termasuk ke dalam bahasan hadis tentang barang tambang dari riwayat Abyad bin Hammal radhiyallahu an Abyad bin Hammal annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'a lahu falamma an walla qala rajulun minal majlisi atadri ma qata'ta lahu innama qata'ta lahul ma'al 'idda qala fantaza'ahu minhu. Dari Abyad bin Hammal, ia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dia. Beliau pun memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika Abyad bin Hammal radhiyallahu anhu telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air mengalir, al-ma'al-'id." Ibnu Al-Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kembali pemberian tambang garam itu dari dirinya, Abyad bin Hammal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini makbul dengan banyaknya jalan, kasrahat turuk, karena memenuhi persyaratan minimal sebagai hadis hasan. Tuhfah Al-Ahwazi jilid 4 halaman 9. Hadis ini adalah dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum, tidak boleh dimiliki oleh individu. Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal halaman 54-56. Ini berlaku bukan hanya untuk garam saja, seperti dalam hadis di atas, tetapi juga berlaku untuk seluruh barang tambang. Mengapa? Karena larangan tersebut berdasarkan ilat yang disebutkan dengan jelas dalam hadis tersebut, yakni seperti air yang mengalir. Artinya, semua barang tambang yang jumlahnya seperti air yang mengalir atau depositnya melimpah haram dimiliki oleh individu atau privatisasi, termasuk swasta apalagi asing. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah. Barang tambang yang melimpah seperti garam, minyak bumi, air, apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya? Jawabannya ada dua riwayat. Yang lebih kuat adalah tidak boleh memilikinya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 12 halaman 131. Pendengar rahimakumullah, peran negara. Imam atau khalifah atau penguasa dalam sistem pemerintahan Islam harus memberikan akses atas milik-milik umum ini kepada semua rakyatnya, baik miskin atau kaya. Muqaddimah Ad-Dustur halaman 365. Karena itu, klaim pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang kaya adalah alasan yang bertentangan dengan ketentuan syariah ini. Sebabnya, baik miskin atau kaya memiliki hak yang sama untuk menikmati semua sumber daya alam milik umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kepemilikan umum ini dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Negara boleh memberikan kepada rakyat secara gratis atau menetapkan harga murah yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Ini karena negara hanya mewakili umat untuk mengelola barang tersebut. Pendengar rahimakumullah, dengan paparan singkat di atas, jelas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM apapun alasannya wajib ditolak. Selebihnya, pemerintah wajib mengelola BBM dan energi juga seluruh sumber daya alam milik rakyat sesuai dengan ketentuan syariah. Mungkinkah? Tampaknya mustahil selama negeri ini menerapkan sistem kapitalisme sekuler liberal. Inilah di antara alasan rasional mengapa negeri ini harus diatur berdasarkan syariah Islam. Sebaliknya, bangsa ini harus berani membuang sistem kapitalis sekuler liberal yang telah terbukti banyak menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya, apakah kita tetap akan menolak syariah Islam yang jelas-jelas akan mendatangkan maslahat dan keberkahan? Ataukah kita tetap akan betah hidup diatur dengan sistem kapitalis sekuler liberal yang terbukti banyak mudaratnya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 259. BBM milik rakyat, bukan milik pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.